untuk mengambil atau melihat hasil pengumumannya, saya minta tidak ada kerumunan massa, tidak ada penumpukan massa di sekolah. Bapak Ibu jadwal saja nomor urut absen 1 sampai sekian, jam berapa sampai jam berapa. Maksimal 10 orang lah yang datang. Tidak boleh lebih dari itu di satu kelas, tidak terjadi penumpukan. Ya, ini untuk yang nanti pengumuman maupun yang kenaikan kelas. Karena kemarin saya jumpai juga di beberapa sekolah yang mungkin tidak bisa melakukan untuk kenaikan kelas dan pengumuman kelulusan secara daring, sehingga terpaksa orang tua harus ke sekolah. Untuk tidak terjadi penumpukan massa di sekolah. Betul-betul harus dijaga. Dan kalau orang tua harus ke sekolah, protokol kesehatan juga tetap harus dilaksanakan. Cuci tangan, pakai masker, harus. Karena sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan kapan ini akan berakhir. Kita semua tidak tahu. Ya, jadi nyun tulung Bapak Ibu kepala sekolah, ini betul-betul pesan kami, termasuk yang dipesankan oleh Bapak Wali Kota. Dan pesan Bapak Wali Kota yang terakhir kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, bahwa nanti sebelum anak-anak masuk kembali ke sekolah, kita memang belum tahu kapan masuknya anak-anak kembali ke sekolah. Tetapi edaran Dinas Pendidikan yang terakhir kan kita anak-anak belajar dari rumah itu kan sampai dengan tanggal 29 Mei. Mudah-mudahan bisa setelah 29 Mei bisa nengok sekolah lah mudah-mudahan. Tetapi kita juga tidak tahu. Pak Wali dawuh nanti akan dijadwalkan kembali penyemprotan di sekolah-sekolah. Penyemprotan untuk disinfektan untuk sekolah-sekolah agar ketika anak-anak masuk itu sudah kondisinya bersih. Kemudian nanti akan dilanjutkan PPDB nanti akan dijelaskan tahun pelajaran baru kalau menurut kalender akademik 13 Juli 2020. Apakah nanti anak masuk atau tidak, lah kita lihat kondisinya. Saya juga membayangkan kita akan sulit, anak-anak tidak kenal kepala sekolah dan gurunya, guru kepala sekolah juga tidak kenal dengan anak-anak didiknya. Ini yang akan kita agak mengkhawatirkan kita. Nanti nggak tahu, nanti mungkin dari kementerian akan ada petunjuk agar kalau memang belum bisa normal seperti kemarin masuk ke sekolah, ya tentu ada solusi agar tidak sama-sama asing, murid asing dengan gurunya, gurunya juga asing dengan muridnya. Ini yang mungkin perlu kita persiapkan. Ya, jadi nanti PPDB-nya akan dijelaskan oleh tim. Kalau ada beberapa hal yang perlu ditanggapi atau pertanyaan silakan. Kemudian kepada Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Lurah serta LPMK, nyun tulung nanti untuk sosialisasi PPDB ini bisa diinformasikan, bisa diteruskan kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham sehingga ketika saatnya nanti melaksanakan PPDB, mereka mencari sekolah sudah tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau orang tua. Ini harapan kami seperti itu. Jadi nyun tulung nanti Bu Camat, Bapak Ibu Lurah dan jajaran LPMK untuk menyampaikan. Kenapa LPMK kami undang? Karena memang setiap tahun sosialisasi PPDB memang LPMK kami undang. Kalau biasanya ini seksi pendidikan ini yang saat ini yang banyak yang rawuh, mungkin kemungkinan adalah ketua LPMK. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi tentang PPDB di Kota Surakarta. Dewan Pendidikan juga kami hadirkan hari ini, mungkin di tempat lain juga di kantor kami untuk mengikuti kegiatan ini karena agar besok juga apa yang akan kita lakukan untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nanti juga akan disampaikan kaitannya dengan PPDB untuk kelas khusus olahraga oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Juga itu menjadi bahan Bapak Ibu, siapa tahu dari putra-putri kita ada yang berbakat di bidang olahraga, maka bisa masuk ke kelas khusus olahraga di SMP Negeri 1 Surakarta. Ya, jadi nanti kita tunggu. Sekali lagi terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam forum ini.
Mudah-mudahan pelayanan kita di bidang pendidikan akan semakin baik dan mudah-mudahan informasi ini juga tersampaikan secara utuh kepada masyarakat, tidak ada lagi kebingungan karena kami sudah melalui beberapa jalur, beberapa media dan ini dipantau oleh kementerian. Kalau belum melaksanakan sosialisasi kami sudah diingatkan terus-menerus sehingga kita memang harus melaksanakan meskipun kita belum tahu, sekali lagi kita belum tahu tahun pelajarannya akan tetap atau tetap sesuai jadwal atau tidak, nanti kita tetap menunggu. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar dan stressing dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi dan semua berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Sehat semuanya, jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Selalu berdoa, selalu bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti. Pesertanya ini sudah 74, sudah hampir semua. Berarti memang ya, terima kasih atas kehadirannya. Untuk acara selanjutnya yaitu terkait dengan sosialisasi PPDB tahun pelajaran 2020-2021 oleh tim sosialisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Tarno SPD MPD. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan lewat Zoom meeting pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi PPDB tahun 2020. Semoga dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan mempermudah seluruh calon peserta didik baru dan memperlancar pelaksanaan PPDB tahun 2020 ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langsung saja kami akan menyampaikan terkait dengan tata cara, persyaratan dan sebagainya untuk PPDB tahun 2020. Yang pertama tentunya tahun 2020 dan juga diterbitkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta nomor 954/056.1/2020 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Tentunya dengan merujuk berbagai regulasi tersebut diharapkan pelaksanaan PPDB 2020 ini berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, langsung materi pada pagi hari ini. Yang pertama tentang jalur dan kuota. Jadi nanti ada jalur kuota, ada jadwal, kemudian ada persyaratan, tahapan-tahapan pendaftaran dan seleksi sampai dengan mungkin sanksi yang akan disampaikan. Maka kita awali jalur PPDB tahun 2020 bahwa kita ketahui bersama berdasarkan Permendikbud nomor 44 2019 jalur PPDB terbagi menjadi 4 jalur, yaitu jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Tentunya Bapak Ibu telah membaca di Permendikbud tersebut bahwa jalur zonasi ini diperuntukkan bagi warga di wilayah lingkungan sekolah terdekat, maka didefinisikan untuk di Kota Surakarta, zonasi ini adalah diperuntukkan bagi anak-anak yang berada di wilayah administrasi Kota Surakarta dengan KK beralamatkan Kota Surakarta. Nah,
Di sini termasuk afirmasi. Afirmasi itu digunakan untuk bagi anak-anak yang dari keluarga kurang mampu, juga beralamatkan Kota Surakarta, dan di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus bagi yang menyelenggarakan sekolah inklusi. Perlu kami jelaskan untuk status anak di dalam KK, bahwa di dalam KK, status hubungan keluarga di dalam KK adalah ada anak, ada famili lain, kemudian ada cucu. Maka yang difasilitasi di jalur zonasi maupun jalur afirmasi ini bagi anak yang di dalam KK tertulis status anak. Jadi bagi yang famili lain itu nanti akan terdefinisi. Nah, maksud kami begini, bagi calon peserta didik yang mempunyai KK beralamatkan Kota Surakarta dengan status hubungan dengan keluarga sebagai anak atau cucu, ini otomatis dapat terfasilitasi melalui sistem PPDB. Kemudian ada juga yang famili lain. Famili lain itu ternyata dapat kita definisikan, ada yang di dalamnya itu anak tiri, kemudian anak yatim piatu yang ikut kakaknya, kemudian mungkin ada anak yang ikut saudaranya. Nah ini nanti ada yang bisa terbaca oleh sistem dan ada yang tidak. Nah, bagi yang anak yatim piatu, anak tiri, ya yatim piatu yang ikut saudaranya, jadi kakak kandungnya, itu secara otomatis akan dapat terbaca oleh sistem. Tetapi anak yatim piatu yang mungkin tidak ikut saudaranya, itu tidak akan bisa terbaca oleh sistem. Maka nanti kalau ada anak yatim piatu yang mendaftar, padahal ikut budenya atau ikut pakdenya atau siapa, karena kakaknya berbunyi famili lain, maka tidak bisa terdaftar. Oleh karena itu nanti bisa dilaksanakan DES. Nah, ini yang perlu diketahui untuk hubungan keluarga di dalam KK. Selanjutnya untuk jalur perpindahan tugas orang tua, ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya mengalami mutasi tugas yang dalam waktu dekat PPDB belum sempat untuk pindah alamat, kartu keluarga dan sebagainya, maka difasilitasi dengan harapan dapat memilih sekolah yang berdekatan dengan kantor tempat bekerja atau tempat tinggalnya. Oleh karena itu nanti ada persyaratan-persyaratan khusus di dalamnya. Termasuk di dalamnya mungkin anak guru yang akan menyekolahkan anaknya di sekolah tempat bapak ibunya bekerja di sekolah tersebut, maka termasuk di dalam fasilitas perpindahan tugas orang tua. Ini merujuk pada Permendikbud. Selanjutnya untuk jalur prestasi. Jalur prestasi ini diperuntukkan, ini perlu diketahui bersama, bagi calon peserta didik yang menduduki peringkat 1, 2, 3 di masing-masing sekolah berdasarkan rata-rata nilai kelulusan. Jadi anak yang mempunyai peringkat 1, 2, 3 di masing-masing sekolah ini bisa mendaftar melalui jalur prestasi. Karena jalur prestasi ini pemilihan sekolahnya bebas, tidak dibatasi oleh wilayah. Nah, tentunya harus disertai dengan surat keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan bahwa anak-anak tersebut menduduki juara 1, 2, dan 3. Nah, agar bisa terbaca oleh sistem PPDB nanti, maka anak yang menduduki juara 1, 2, 3 ini diharapkan dari masing-masing SD sekota Surakarta untuk dilaporkan ke bidang SD yang selanjutnya akan kami masukkan ke database sehingga bagi anak yang menggunakan hak tersebut bisa terbaca oleh sistem. Selanjutnya
selain bagi anak yang juara 1, 2, 3, maka juga diperuntukkan bagi anak yang mempunyai juara 1 di tingkat kabupaten atau kota di luar kota Surakarta. Nah ini mestinya juga kemungkinan kecil karena tidak ada ujian sehingga mungkin pemerintah kabupaten kota tidak sempat untuk meranking hasil nilai rapot. Nah, ini tapi tetap kita berikan haknya untuk bagi yang mempunyai juara 1 dari luar kota ini juga punya hak. Tapi juara 1 tingkat kabupaten atau tingkat kota, bukan tingkat sekolah. Ini berbeda. Berikutnya juga diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mempunyai kejuaraan lomba berjenjang. Di antaranya ada MAPSI, ada FLS 2N, ada MAPKRIS, kemudian ada O2SN, OSN, KSN, Popda, kemudian kepramukaan, ada Pesta Siaga, ada Pramuka Garuda, kemudian ada Jambore. Anak-anak ini mempunyai hak untuk bisa mendaftarkan lewat jalur prestasi. Nah, karena nanti ketentuan nilai yang diperhitungkan adalah nilai akhir yang terdiri dari nilai kelulusan ditambah nilai konversi nilai prestasi piagam kejuaraan, maka bagi anak yang mempunyai kejuaraan tersebut kami membutuhkan nilai rata-rata kelulusan dari SD-nya masing-masing. Oleh karena itu, agar mempermudah sistem PPDB di sistem kami nanti, maka kami menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu Kepala SD agar melaporkan, kalau tadi melaporkan yang peringkat 1, 2, 3, namun di sini untuk keperluan bagi anak yang punya prestasi kejuaraan tadi, maka kami membutuhkan semua data kelulusan tahun 2020 ini, baik juara 1 sampai dengan ranking terakhir. Mohon untuk dilaporkan juga ke bidang SD. Kalau tahun lalu kami tidak perlu minta Bapak Ibu karena berdasarkan nilai UN, USBN, di mana USBN itu bisa kami download sendiri sehingga kami sudah bisa tahu. Namun karena ini berdasarkan nilai rapot, maka Dinas Pendidikan tidak punya data itu. Oleh karena itu nilai kelulusan semua siswa SD sekota Surakarta mohon untuk laporkan ke bidang SD dan selanjutnya akan masuk ke database. Seandainya sewaktu-waktu ada anak yang menggunakan hak jalur prestasi dengan menggunakan piagam kejuaraan tersebut sehingga dapat terpanggil nilainya. Dengan demikian, kalau anak yang juara 1, 2, 3 di sekolahan juga punya prestasi piagam, otomatis anak tersebut nilai akhirnya juga nilai kelulusan ditambah dengan nilai konversi piagam. Itulah untuk yang jalur prestasi. Selanjutnya berapa kuota masing-masing jalur tersebut. Untuk TK, karena jenjang TK itu hanya 2 jalur, yaitu zonasi dan perpindahan tugas orang tua, maka TK ini ada 95% untuk zonasi dan 5% untuk perpindahan. Di situ ada 3 pilihan, artinya masing-masing calon peserta didik mempunyai hak untuk memilih 3 sekolah terdekat. Jadi TK negeri di Kota Surakarta ada 7 sekolahan. Ketika nanti anak mendaftar, di situ akan muncul 7 sekolahan tersebut, maka dipersilakan untuk memilih 3 terdekat. Baik itu yang zonasi maupun perpindahan tugas orang tua. Kemudian untuk yang jenjang SD, ini ada 3 jalur, yaitu zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas. Untuk zonasi 65%, kemudian afirmasi 30%, yang di dalamnya 30% itu bagi sekolah inklusi termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi dari Gakin dan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya untuk perpindahan tugas itu 5%. Nah,
ada 5 pilihan, artinya masing-masing calon peserta didik dapat memilih 5 sekolah terdekat. Ya, 5 sekolah terdekat, karena nanti seleksinya dengan menggunakan jarak, tidak menggunakan nilai. Nah, oleh karena itu, nanti akan muncul ketika login, itu akan muncul pilihan-pilihan sekolah, sekitar ada 10 sampai 13 sekolah, maka dipersilakan untuk milih 5 sekolah terdekat di semua jalur. Kemudian untuk jenjang SMP ada 4 jalur, yaitu zonasi 55%, afirmasi 30%, termasuk di dalamnya ABK bagi sekolah inklusi. Kemudian jalur prestasi 10%, perpindahan tugas 5%. Kemudian pilihannya sama dengan SD, semua jalur memilih 5 pilihan sekolah terdekat, itu untuk yang zonasi, afirmasi, dan perpindahan. Tapi untuk jalur prestasi, nanti kalau jalur prestasi itu semua sekolah SMP Negeri Sekota Surakarta akan muncul bebas memilih. Itu kalau jalur prestasi, karena jalur prestasi seleksinya menggunakan nilai akhir yang terdiri dari nilai lulusan dan konversi nilai piagam tersebut. Nah, kami tekankan bahwa satu peserta didik hanya boleh memilih 1 jalur. Artinya apa? Kalau sudah memilih jalur zonasi, maka pilihan 1, 2, 3, sampai 5 adalah zonasi. Jalur prestasi, pilihan 1, 2, 3, sampai 5 adalah prestasi. Sehingga nanti seleksinya jalur prestasi semua menggunakan nilai. Seperti itu. Itu tentang jalur dan kuota. Selanjutnya jadwal pelaksanaan PPDB. Nah, jadwal dan tahapan pelaksanaan PPDB di sini kami awali dari asesmen. Nah, asesmen ini diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus. Bagi anak berkebutuhan khusus, baik itu yang mau masuk ke SD maupun masuk ke SMP, maka harus melalui asesmen yang dilaksanakan di PLDPI, di UPT PLDPI, yang dimulai tanggal 13 sampai dengan 8 Juni, maksud kami 13 sampai 20 Mei ini digunakan untuk yang ABK. ABK diawalkan karena apa? Yang ABK ini nanti pendaftarannya bersamaan dengan jalur afirmasi. Maka mulai kemarin tanggal 13 sudah dimulai asesmen bagi anak-anak berkebutuhan khusus sesuai jadwal, karena tanggal 27 sampai 30 April kemarin kami sudah mendata dari masing-masing sekolah. Untuk yang mau ke SD itu semua TK Sekota Surakarta sudah melaporkan anak yang berkebutuhan khusus maupun anak usia di bawah 6 tahun sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan, termasuk anak-anak SD yang mau ke SMP inklusi juga sudah didata, sehingga saat ini sudah mulai asesmen untuk anak berkebutuhan khusus di PLDPI tanggal 13 sampai 20 Mei. Sedangkan nanti dilanjut setelah Lebaran itu tanggal 2 sampai 8 Juni ini juga asesmen, tapi diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia antara 5,5 tahun sampai dengan anak 6 tahun kurang 1 hari, bagi yang punya kecerdasan khusus, kecerdasan istimewa yang akan masuk ke SD. Maka ini harus melalui asesmen sesuai jadwal. Dan ini sudah dijadwal dan sudah diinformasikan ke sekolah dan sudah sampai orang tua, dan insya Allah diharapkan bisa datang ke PLDPI sesuai dengan jadwal, karena satu anak diperkirakan kurang lebih mungkin 1 jam atau lebih, sehingga nanti supaya tidak terjadi penumpukan di PLDPI. Nah, selanjutnya tahap berikutnya adalah konversi nilai prestasi. Konversi nilai prestasi ini diperuntukkan bagi anak-anak yang akan mendaftar ke SMP yang melalui jalur prestasi dan yang mempunyai piagam kejuaraan.
Kalau yang juara 1, 2, 3 tingkat sekolah kelulusan tadi tidak perlu konversi nilai. Jadi konversi nilai ini hanya nilai piagam kejuaraan. Yang di dalam juknis kami nanti sudah ada kalau juara 1 tingkat kota berapa, juara 2 berapa dan sebagainya. Nah ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juni. Dilaksanakan secara online. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap registrasi. Registrasi akun dan password ini yang akan digunakan untuk pendaftaran memilih sekolahan. Nah, registrasi akun dan password ini yang kami merah itu adalah yang jalur afirmasi, itu lebih awal, yaitu tanggal 13-15 Juni. 13 sampai dengan 15 Juni ini adalah pelaksanaan PPDB jalur gakin atau afirmasi tadi. Oleh karena itu diawali dengan registrasi. Bagaimana cara registrasinya nanti akan kami jelaskan di bawah. Kemudian setelah mendapatkan akun dan password, itu untuk yang verifikasi maaf, sebenarnya untuk yang anak gakin ini tidak perlu verifikasi karena sudah link dengan dinas sosial. Sehingga kalau mendaftar kok tidak bisa masuk di dalam aplikasi, berarti anak tersebut tidak terdaftar sebagai keluarga tidak mampu. Nah, karena kami sudah link dengan dinas sosial. Jadi secara otomatis anak itu akan terpanggil apabila termasuk dalam SK Gakin. Selanjutnya setelah mendapatkan password dan akun, ini nanti dilanjutkan dengan pendaftaran tanggal 13 sampai 15 Juni juga. Dan pada hari itu juga sebenarnya ketika registrasi setelah mendapatkan akun password bisa langsung mendaftar, memilih 5 sekolahan terdekat tadi. Dan untuk yang Gakin pengumuman tanggal 19 Juni. Ini secara offline maupun online dan daftar ulangnya adalah tanggal 22 sampai 23 Juni. Mengapa saya katakan offline atau online? Ini karena ini memfasilitasi bagi Bapak Ibu calon peserta didik dari keluarga kurang mampu, tentunya mungkin ada yang tidak punya fasilitas untuk mendaftar dan sebagainya. Maka di sini kami tekankan kepada Bapak Ibu kepala sekolah SD. Nah ini kami tekankan bagi anak-anak Gakin SD yang mau mendaftar ke SMP, itu kalau tahun yang kemarin harus mengumpulkan berkas ke SMP yang dituju, kalau tahun ini mohon untuk dibantu tidak usah mengumpulkan berkas ke SMP yang dituju, tetapi membantu mendaftarkan secara online. Meskipun nanti masing-masing anak akan mendapatkan password dan akun. Password dan akun akan dikirim melalui nomor WA yang di-input pada sistem PPDB tersebut. Nah, oleh karena itu kalau mungkin ada orang tua atau calon peserta didik yang tidak punya nomor HP karena tidak punya HP dan sebagainya, bisa dipinjami nomornya kepala sekolah atau nomor gurunya, sehingga password itu akan terkirim di nomor HP yang di-input di sistem PPDB nanti. Nah, oleh karena itu tugas dari tim PPDB di SD ini adalah menerima pendaftaran dari TK yang mau masuk ke SD, dengan mungkin ada yang orang tua dari TK mau mendaftar lewat jalur Gakin atau tidak perlu ada verifikasi dan sebagainya, secara otomatis tinggal memantau. Itu untuk yang Gakin. Selanjutnya untuk yang secara umum, baik zonasi, perpindahan tugas orang tua maupun prestasi. Kalau tadi jalur prestasi sudah diawali dengan konversi nilai prestasi, dilanjutkan untuk pendaftaran.
tersebut, sehingga calon siswa bisa datang ke Dinas Kependudukan untuk mengklarifikasi alamat yang sesungguhnya. Sehingga ini dalam kota tidak perlu verifikasi, yang diverifikasi adalah yang luar kota. Karena mungkin ada pendaftar luar kota, meskipun daftar tunggu, dia siap untuk daftar tunggu meskipun dan dilanjutkan dengan daftar ulang tanggal 6 dan 7 Juli 2020. Itu tahapan-tahapan dan jadwal pelaksanaan PPDB. Lanjut